apalah kalau dia diskusi mau menanyakan siapa Tuhan, ya kan. Ya, itu yang jadi masalah di negara kita. Yang kalau kita bicara politik, ya saya masih tetap memegang Ganjar karena nawacitanya itu, ya. Kemudian bisa mau bicara katanya karena kemarin Prabowo, partainya PDIP, tapi presidennya Prabowo. Ini ganti lagi nih, waduh. Jadi harus dicairkan dikit ini. Kedua, ya, Ganjar itu selama di Jawa Tengah apa sih? Apa sih yang dibikin sama Ganjar di Jawa Tengah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Persekusi terhadap gereja masih tetap ada di sana. Izin gereja juga masih sulit di sana. Ya. Lalu rakyat juga masih miskin. Jawa Tengah itu adalah provinsi paling miskin di Jawa. Ya kan? Kan lucu kan? Lalu apa sih yang dibuat sama Ganjar? Katanya saya akan naikkan gaji guru. Gaji guru di Jawa Tengah paling kecil. Yang mau dinaikin apanya? Naikin Aisyah. Nah, jadi terlepas Udah, dari gini aja Pak Pol. ya, Pak Pol, gini terlepas dari aja. Gibran. Dulu, si tadi kamu lihat nonton cari di YouTube apa yang dikatakan Alvin Lim tentang Mahfud, kan dia hukum. Nah, Menko Polhukam kan yang ngurusi hukum. Apa yang dikerjakan Mahfud itu kamu lihat deh videonya si Alvin Lim itu dijelasin semua dari A sampai Z. Itu aja deh Pak Pol. Tadi Bu Ellen, siapa lagi? Ini kompor dulu nih, si kompor nyebluk dulu nih, kompor nyebluk dulu, kasih ngomong dulu nih, kompor nyebluk. Silakan kompor. Shalom. Kalau nggak ada kompor nggak rame kita nih. Ya, shalom. Ya, shalom. Saya jujur, ya, saya dengar dari pertama. Ya, kadang-kadang teman-teman di sini tergiring dengan opini Pastor Paul. Kalau saya dengar, bukan saya. Kadang-kadang teman-teman tergiring dengan opini sehingga tidak ada. Saya selalu ulang, tidak ada respon yang sifatnya melawan seperti tadi ya. Oh, pilihlah si jangan pilih si Ganjar atau gitu ya. Karena saya berpikir kita lepas politik, lepas agama gitu. Kita pilih dulu gitu. Tapi artinya saya mau kembali kalau bicara secara umum agama, ya Islam itu seperti teman tadi yang coba mendebat itu. Saya kalau di pemikirannya generalistik, dia akan dapat kesimpulan bahwa ada kesalahan-kesalahan besar Islam di negara kita, ataupun kalau dia sempat masih mendengar, dia juga punya argumentasi mau melihat skala dunia di mana kerusakan beberapa negara atau di mana kerusakan terjadi konflik perang diakibatkan oleh Islam. Oleh sebab itu dari dulu ya ini masih masuk ke ranah nasional. Di mana ada konflik daerah, di mana ada konflik komunitas, di mana ada itu di situ ada Islam, permasalahannya di situ. Kemudian kalau kita masuk ke ranah politik ya, karena politik. Kenapa saya mendukung bicara PDI Megawati? Contoh saya bikin antitesis lah. Jadi, coba beranikah Prabowo mau mengatakan saya tidak mendukung Israel masuk umur 20 yang sepak bola anti Israel. Apakah dia berani mau mengatakan sekarang? Kalau dia berani mengatakan itu, semua umat Islam ya tidak akan mendukung dia. Karena saya bilang kalau mau mengangkat, kalau dalam ranah politik, mengangkat Islam itu, dia akan meraup, saya bilang akan meraup pemilih terbanyak di negara. Karena paling bagus di Indonesia, ya paling bagus di Indonesia kalau mau mengangkat harkat martabat, ekonomi, hukum lain sebagainya, pakai label Islam lah. Mungkin teman ini satu tanya, kenapa Luhut ini dia katakan, apakah ada orang bertanya, apakah ada orang boleh orang Kristen jadi presiden? Baru dia bilang, oh tidak bisa, harus dari Jawa, begini, begitu, beginolah. Ya, karena dia mau menjaga ekonominya, karena dia mau menjaga kekayaannya, karena dia mau melindungi rasa security-nya. Tetapi kalau ada seorang berani, ya, seorang berani atau saya mau bilang kenaik dia, atau orang gentleman, dia bilang siapa saja boleh menjadi presiden di Indonesia, mau lepas dia dari agama Kristen, Buddha. Nah itu yang sebenarnya karena ada kekhawatiran, ketakutan
dia mengatakan bahwa minoritas itu tidak bisa walaupun dia orang Kristen. Karena ada ketakutan gitu. Itu gak pemahaman saya lihat dari dulu gitu. Nah, baru teman tadi yang bertanya itu sebenarnya kalau dia konteks tanya Tuhanlah itu masuk ke ranah agama. Ya, termasuk ke ranah bicara agama, nggak apa-apalah kalau dia diskusi mau menanyakan siapa Tuhan. Iya kan. Ya, itu yang jadi masalah di negara kita. Yang kalau kita bicara politik ya saya masih tetap memegang Ganjar karena nawacitanya itu ya. Kemudian bisa mau bicara Katanya karena kemarin Prabowo, partainya PDIP, tapi presidennya Prabowo. Ini ganti lagi nih. Waduh. kan iya saya bilang saya mengaku pertama saya bilang begitu. Setelah dinarasikan ya saya berubah pemikiran gitu. Nah, itu masalah saya enggak apa-apa kan kalau saya berubah pikiran. Boleh dong. Kan belum hari H. Orang jujur lah saya bilang. Iya, boleh dong. Sama ya. Karena dibawa ke narasi ada narasi-narasi yang dibawakan bahwa mau melihat kejahatannya si Mahfud MD ini. Ya. Setelah saya berpikir kemarin ternyata narasi-narasi itu kalau mau dikembalikan mereka akan kembali ke saya bilang tadi yang nawacitanya itu. Nah, ke rohnya partai itu. Nah, itu pemahaman saya ya, pemahaman baru. Oh iya ya, ternyata mereka akan kembali ke pemahaman itu. Apakah saya juga digiring dengan pemahaman Ahok lain sebagainya. Yang penting bagi saya kembali ternyata saya juga salah. Nah, saya lagi berbicara tentang roh partainya itu gitu. Ya itu jawaban saya. Saya bilang saya tidak boleh digiring dengan Paul. Ya, sehingga membilang ini oleh sebab itu maksud saya memisahkan Pak Paul antara politik antara agama ya. Ya, itu pemahaman. Iya. Jadi ini plain plan tadi, plain plan. Ajar saja Pak Andi nih, Pak Teddy nih, teman kita ini. Jadi ini plain plan. Maaf Pak Andi, saya bodoh, memang tolol Paul. saya tolol, Paul. bodoh tolol saya. Sebentar Pak Tobing, sebentar ini biar Pak Andi dulu nih. Ini biar sesama Amerika hantam dulu nih. Waduh, nggak bener nih Pak Teddy nih. Nggak setia kawan nih. Pak Andi hajar dulu nih, tabokin dulu nih. Pak Andi. Ini si Teddy ini plain plan nih brengsek. Dia bilang jadi lu bini satu nggak cukup, jadi lu plain plan gitu, tukar balik gitu terus lah, bini dua paling dikit lah lu. Bertambah. Anyway Pak Paul menanggapi orang tadi Bapak tadi itu, Ya urusin agama itu nggak pernah selesai, ajarannya itu masing-masing. Di dalam Kristen pun ajaran macam-macam, ada yang teologi apalah yang itu grup-grupnya banyak deh. Yang penting itu buahnya. Kamu ngelihat pohon itu dari buahnya. Apa buah Islam di Indonesia ini 78 tahun merdeka? Apa buahnya Islam di dunia? Negara-negara Islam di dunia ini ada buahnya nggak? Ada hasilnya nggak? ada Pak Andi. Bikin anak. Iya, buah dada dan buah zakar. Nah itu negara di Afrika seperti Nigeria, Sudan, Ethiopia, terus Indonesia, Syria, Iran, Irak. Apa buahnya dari negara-negara ini? Apakah ada mereka maju di dalam teknologi? Teknologi dari mana? Itu buahnya atau financing, terus ilmu ilmiah, ilmu kedokteran yang menyumbang sumbangsi ke negara ke dunia. Ada apa? Jadi kamu harus lihat buahnya. Di Indonesia itu kaya raya, semua ada. Dari A sampai Z itu dari buah. Makanya Tesla kan ngincer Indonesia. Soalnya hasil buminya hebat. Tapi kok rakyat masih miskin? Buahnya itu loh, buahnya Islam itu apa? Bottom line, nggak peduli Yesus lahir di Yerusalem itu urusan kita. Terus kamu bilang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Itu opini-opini udah ajarannya jalan. Kamu muter-muter mikirin begitu. Kamu muter-muter itu otak pikirin cara ilmiah, bikin invent sesuatu, bikin rakyat makmur. Gitu loh pikiran kok masturbasi terus kok bikin anak lah, bini 4 lah, apalah fatwa ini fatwa itu MUI itu bubarin aja tuh, isinya bangsat semua itu.
fatwa apa namanya itu bikin fatwa lah, bikin halal ini halal, kulkas halal kalau dikasih babi masih jadi babinya halal dong. Itu aja lah Pak. Itu orang, aduh terlalu sempit. Yang penting saya balik lagi, buahnya kamu harus lihat buah. Pohonnya bagus kalau buahnya apa kotor, nggak ada yang mau makan tuh buah. Itu aja deh Ya, Pak Pol. Thank you. ya saya Thank you. lanjut dulu sebelum ini ya. Nah, sebentar Pak Tobing. Nanti kalau Pak Tobing masuk, so nanti orang pada takut. nanti kalau sudah yang ngeyel, hajar aja Pak Tobing. Ini kalau jadi Pak Teddy, ya, mengapa kita melarang hindari Ganjar Mahfud? Mahfud dengan jelas banyak sekali dusta yang dilakukan oleh Mahfud yang mengklaim kerjaannya orang. Bertanya apa sih kerjaannya Mahfud? Nggak ada. Apa sih dampaknya Mahfud bagi Indonesia? Nggak ada. Bahkan dia memenjarakan Panji Gumilang yang kita anggap ini bisa mempersatukan kita nih, ya antara semua agama-agama. Pelaku Pancasila nih Panji Gumilang malah dipenjara sama si Mahfud. Ya, lalu bagaimana bisa Pak Teddy bilang Mahfud ini orang baik? Saya repot nih. Jadi pemikiran Pak Teddy nampaknya nih mungkin kedingin lagi beku ini Pak Teddy ini ya kan. Jadi harus dicairkan dikit ini. Kedua, ya Ganjar itu selama di Jawa Tengah apa sih? Apa sih yang dibikin sama Ganjar di Jawa Tengah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Persekusi terhadap gereja masih tetap ada di sana. Izin gereja juga masih sulit di sana. Ya. Lalu rakyat juga masih miskin. Jawa Tengah itu adalah provinsi paling miskin di Jawa. Ya kan? Kan lucu kan? Lalu apa sih yang dibuat sama Ganjar? Katanya saya akan naikkan gaji guru. Gaji guru di Jawa Tengah paling kecil. Yang mau dinaikin apanya? Naikin Aisyah. Nah, jadi saya bingung kalau misalnya masalah PDIP partai oke lah, itu loyalitas beda ya. Itu kan kompak nih apa namanya company kan. PDIP kan kalau di Amerika namanya kan company ya kan, sebuah company. Nah, itu loyalitas beda. Makanya saya pun tidak setuju Jokowi memperlakukan PDIP seperti itu. Saya bilang ini bocai molui ya kan, bocai molui bocengli. Iya kan? Harusnya dia ngomong apa adanya jauh-jauh sebelum. Jangan udah begini kayak dikembosin kan. PDIP-nya sudah ngarep-ngarep, si Ganjar udah ngarep-ngarep, dikembosin di tengah. Begitu udah tek, langsung dikembosin begitu rupa. Itu kan kurang ajar. Nggak boleh kalau mau ngomong, dia ngomong jauh-jauh dari hari sebelumnya dong. Ya kan dia yang gedein juga PDIP. Terlepas Udah, dari gini aja Pak Pol. ya. Pak Pol, gini aja. Gibran. Dulu, si tadi kamu lihat nonton cari di YouTube apa yang dikatakan Alvin Lim tentang Mahfud, kan dia hukum. Nah, Menko Polhukam kan yang ngurusi hukum. Apa yang dikerjakan Mahfud, itu kamu lihat deh videonya si Alvin Lim itu. Dijelasin semua, dari A sampai Z. Itu aja deh Pak Bo. Nah terus, makanya, baik lagi ya, justru isu agama itu diangkat. Ya diangkat sama si, siapa itu, diangkat sama si Mahfud itu kan, sama si Ganjar dengan mempertontonkan keislamannya. Kalau ditanya, apakah Prabowo berani bilang aku akan mendukung Israel? Sudah nyata dengan tindakannya dia kan sudah lihat dia mendukung Israel tanpa dia harus menjelek-jelekan Palestina kan? Justru itu yang saya mau, Pak. Bagaimana seorang pemimpin menjadi solusi bagi Israel dan Palestina, bukannya malah ngelek-ngelek Israel atau ngelek-ngelek Palestina salah satu, dua-duanya harus dirangkul. Dan yang dilakukan oleh Prabowo itu justru sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang non-blok bebas aktif. Ya kan? Politik bebas aktif itu. Dan itu kita harapkan dari situ. Itu ya. Ini mungkin Pak Tobing mau nambahin, silakan Pak Tobing.